dan kreativitas, dan rasa ingin tahu sebagai dasar pembelajaran sains. Video ya apa? Video ini ya apa cara? Ini juga mengutip dari beberapa jurnal artikel, beliau melakukan suatu penelitian. Di sini saya kompilasi beberapa hasil dari mereka. Dan mereka mendapat pengalaman bahwa setelah melakukan kegiatan field trip dalam penelitian tersebut dapat memberikan suatu pengalaman langsung. Kemudian ada mengatakan juga bahwa dengan aplikasi ini dapat merangsang minat dan motivasi dalam sains, memberikan makna terhadap pembelajaran dan kekayaannya, mengembangkan keterampilan pengamatan dan persepsi. Jadi siswa dapat dari hasil data itu dapat melakukan interpretasi. Lalu mengembangkan kepribadian sosial, ini juga pernah saya teliti, mungkin tidak satu kali field trip, tapi beberapa kali field trip, kepribadian sosialnya. Lalu menciptakan situasi belajar siswa di luar kelas, tentunya mempengaruhi sikap siswa, terutama terhadap lingkungan. Jadi sikap yang positif terhadap lingkungan. Siswa juga dapat menghubungkan antara teori yang dapat di kelas dan praktek yang ada di lapangan. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa siswa memiliki sikap positif kognitif dan dampak yang efektif, itu terutama pada siswa yang berumur antara 13 sampai 15 tahun. Dan ada lagi mengatakan bahwa dengan adanya field trip, siswa merasa bagian dari lingkungan setiap hari. Nah, ini adalah hasil penelitian dari beberapa yang sebelumnya. Selanjutnya, kira-kira materi apa yang dapat dibelajarkan di luar kelas? Ini yang pendapat saya, mungkin nanti Pak Prasto atau Pak Yayan, Pak Bambang, Bu Tina bisa menambahkan lagi kira-kira materi apa yang bisa dibelajarkan di sini. Yang menurut saya ada beberapa, misalnya pelajaran biologi yang memiliki konten materi yang konkret dan abstrak. Yang konkret di sini misalnya ekologi, terutama biodiversitas tumbuhan, hewan, jamur, dan ekosistem. Dan juga bisa kita membelajarkan tentang permasalahan lingkungan, dinamika dan yang terkait. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ya, sebelum kita melakukan field trip, yaitu perencanaan. Kita perlu persiapkan dulu narasumber di lapangan kalau kita memerlukan, ya. Kalau misalnya guru atau dosen sudah cukup, tidak perlu narasumber di lapangan juga tidak apa-apa. Kemudian harus mempertimbangkan atau memprediksi kira-kira risiko apa yang terjadi dalam proses pembelajaran, harus disertai dengan objek event yang memungkinkan diobservasi oleh siswa, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi antara objek ya, dengan siswa, interaksi berpikir ya dari fakta yang ada, kemudian nantinya itu dipakai untuk mengkonstruksi pengetahuan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, salah akibat dari kita berinteraksi dengan jawaban baru, gitu kan. Dan itu juga makna dari sebuah proses belajar, gitu kan. Nah, jadi di sini field trip sebenarnya bisa membangun berbagai hal. Jadi pembangunan pengetahuannya itu dimulai dari fakta atau fenomena alamiah. Gitu kan. Jadi misalkan gini, ketika kita berada di lingkungan arena yang terbuka dan arena yang sedikit bernaungi pohon seperti itu, kita bisa melihat fenomena bagaimana intensitas cahaya matahari sampai ke permukaan bumi meningkatkan suhu bumi, kemudian juga mengakibatkan adanya pergerakan angin, suhu bumi, kemudian juga mengakibatkan adanya pergerakan angin, dan itu
Kita bandingkan dengan yang di daerah misalnya ternaungi pohon-pohon atau juga yang terlindung. Nah itu sebuah fenomena perbedaan kondisi faktor lingkungan itu akan menjadi lebih bermakna ketimbang kita belajar tentang suhu, tentang intensitas cahaya, tetapi tidak dikaitkan dengan lingkungan yang ada. Jadi rasanya ini sangat penting untuk kegiatan-kegiatan di lapangan. Tapi kan nanti ada pertanyaan, kami tidak punya peralatan dan sebagainya. Nanti ke depan saya akan jelaskan bagaimana caranya menggunakan HP. Kita bisa beri siswa itu memang di situ melakukan observasi. Jadi jangan disamakan field trip itu dengan studi tour yang mungkin sering dilakukan oleh pada guru beberapa waktu yang lalu, misalnya pergi ke Jogja, pergi ke mana, itu yang dilihat kan hanya fakta-fakta sejarah, tetapi tidak melakukan observasi secara saintifik, gitu kan. Nah, dengan adanya proses observasi saintifik, siswa diarahkan untuk mengambil data dengan benar. Nah, untuk mengambil data kan harus tahu aturan prosedur pengambilan data. Apakah langsung pada objeknya atau dia harus sampling. Nah, tentunya dia harus tahu tentang bagaimana sampling, gitu kan? Apakah dengan garis, apakah dengan kuadrat, atau langsung misalnya menghitung jumlah individu, gitu. Nah, inilah yang akan meningkatkan kemampuan observasi, ya. Jadi pada saat dia melakukan sampling, maka siswa di situ diminta menemukan karakter dari suatu objek. Karakter suatu objek itu seperti apa? Misalnya bentuknya, warnanya, ukurannya, tempat hidupnya, atau juga mungkin interaksinya dengan yang lain. Nah, ini adalah keterampilan observasi. Jadi yang disebut observasi itu adalah menemukan karakter suatu objek. Tentunya harus menggunakan prosedur yang benar. Nah, manakala ini dikerjakan oleh siswa dengan baik, maka keterampilan observasinya akan meningkat. Jadi diharapkan dengan kemampuan ini, siswa mampu membuat laporan tentang hasil observasi. Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena hasil penelitian yang saya lakukan selama ini, baik pada siswa maupun pada guru, memiliki karakter yang sama. Ketika diminta mau melakukan observasi, maka pada saat setelah observasi diminta membuat laporan, yang dilaporkan adalah opini. Seringnya opini, bukan observasi. Nah, perlu dipahami, perbedaan opini dengan observasi itu terletak dari cara dia menyatakan hasil observasi. Kalau hasil observasi itu harus keluar, ukurannya jelas, bentuk dan sebagainya. Kalau opini itu biasanya dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa dari tempat-tempat lain atau dari proses yang lain. Jadi akhirnya dia tidak melaporkan observasi. Ini mungkin nanti suatu saat kita bahas apa perbedaan observasi dan opini. Nah, akibat dari itu jelas akan mempengaruhi perkembangan sosial peserta didik. Gitu kan. Jadi manakala belajar di lapangan itu siswa setting sedemikian rupa harus bekerja dengan temannya secara berkelompok. Nah, disitulah akan ada proses pembagian tugas, akan ada proses pembagian tanggung jawab, gitu kan. Di sana siswa mungkin akan berinteraksi dengan objek event, tetapi tetap dia tidak lepas dari tanggung jawab kelompoknya. Maka ini akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial dari peserta didik, gitu kan. Manakala kegiatan itu disusun, direncanakan, dan dibentuk panitianya dari mahasiswa itu sendiri atau dari siswa, ya, diberi beban tanggung jawab,
itu akan berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Jadi kita harus melatihkan siswa untuk bertanggung jawab. Jadi kuliah lapangan atau field trip juga harus melibatkan siswa di dalam proses penyusunan prakegiatannya. Yang berikutnya, di dalam kegiatan lapangan itu pasti akan lebih banyak hands-on. Nah, hands-on itu kan sebenarnya interaksi psikomotor yang dimiliki oleh siswa dengan kemampuan kognitifnya, lalu dikonfrontasi dengan fenomena yang ada. Gitu kan. Jadi aspek kognitif yang ada di dalam siswa sebenarnya belum utuh. Siswa dari ruang kelas itu sebenarnya sudah punya pengetahuan, namun pengetahuannya itu belum terstruktur dengan baik, ya masih ada bolong-bolongnya. Nah, manakala dia berinteraksi dengan objek itu memerlukan kemampuan-kemampuan psikomotor, gitu kan, yang didasarkan kepada kemampuan kognitifnya. Jadi misalnya begini, pada saat dia akan mengukur, maka dia harus berpikir bagaimana caranya mengukur, gitu kan. Di bagian mana dia harus mengukur. Nah, itu kan sebenarnya kemampuan kognitif yang berinteraksi dengan kemampuan-kemampuan psikomotor. Ini adalah sebuah hands-on, gitu kan, aktivitas yang mengembangkan kemampuan-kemampuan psikomotor, gitu kan. Jadi psikomotor itu harus dikembangkan juga secara real di lapangan. Jadi hands-on itu akan berkembang, gitu kan. Dari aktivitas hands-on itu dia memperoleh data. Nah, data ini akan menjadi bagian dari proses yang memungkinkan terjadi konstruksi pengetahuan baru. Jadi tadi saya katakan bahwa pada saat dia pergi ke lapangan dari kampus atau dari ruangan kelas, itu sebenarnya dia sudah punya pengetahuan awal, tetapi masih ada bolong-bolong. Nah, ketika dilengkapi dengan data-data yang sudah diperoleh di lapangan, itu akan terbentuk atau terkonstruksi pengetahuan baru. Jadi pengetahuan baru itu yang sifatnya konseptual. Ya. Jadi dari fakta yang ada, dari data-data faktual akan terbentuk konsep. Jadi proses konstruksi konsep di situ. Jadi, nah oleh karena itu, maka mengkonstruksi konsep pun mungkin nanti kita akan pelajari. Jadi bagaimana caranya dari fakta itu terbentuk sebuah konsep. Nah inilah yang menjadi dasar kenapa kita penting melaksanakan kegiatan field trip. Ya, kaitan dengan teori belajar, kalau kita lihat, menurut Piaget tahun 1970 itu perlu adanya transisi dari konkret menuju abstrak. Jadi peran field trip dalam proses belajar adalah pengalaman dengan fenomena dan material konkret. Jadi konkret di sini sifatnya tekstual. Field trip sebagai wahana konkretisasi itu menurut Orion tahun 1993. Jadi sebenarnya ada dua hal yang kita lihat dari pernyataan ini. Jadi di dalam fase perkembangan siswa ya, itu dari tingkatan kognitifnya itu anak-anak SMP, SMA itu berada harusnya dalam fase peralihan antara konkret dan abstrak. Tapi hasil penelitian yang saya lakukan di mahasiswa pun ternyata masih banyak yang konkretnya, tingkatan berpikirnya belum pada fase formal, gitu kan? Dia masih konkret. Nah, sebagian besar adalah transisi, gitu. Nah, kalau anak SMA mungkin lebih banyak juga yang masih konkretnya, gitu. Jadi artinya ketika kita membelajarkan siswa kepada fase-fase yang abstrak, itu
masih diperlukan informasi-informasi faktual. Jadi kita harus mencari hal-hal yang konkret, gitu kan. Dibedain nanti. Itu adanya di lapangan. Jadi oleh karena itu perlu adanya kegiatan lapangan. Nah, di lapangan itu fakta-fakta yang ada bisa diabstraksi menjadi hal yang sifatnya konseptual. Hal yang sifatnya konseptual itu adalah abstrak. Nah, menurut Orion itu field trip dalam proses belajar adalah pengalaman langsung dengan fenomena dan material yang konkret. Nah, ini pola itu sebaliknya. Jadi manakala di kelas kita sebenarnya lebih banyak belajar sifatnya konseptual. Kegiatan lapangan itu adalah mengkonfrontasi hal yang sifatnya konseptual dengan kehidupan yang sifatnya faktual. Kondisi ini akan memperkuat pengalaman belajar dan interaksi kognitif antara apa yang dimiliki sebelumnya dengan fakta yang ada, dan itulah yang akan memperkuat kemampuan siswa di dalam mengkonstruksi pengetahuan, sehingga nanti akhirnya terbentuk pengetahuan yang lebih mantap, gitu kan. Jadi dari fakta yang ada, maka konsepnya akan menjadi lebih kuat. Nah, di situ apalagi kalau dikaitkan dengan belajar sebab akibat, maka itu kemampuan analisisnya akan meningkat. Jadi sebenarnya ini pun bisa dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, Novak 76 menguraikan implementasi teori belajar Ausable dalam pendidikan biologi menekankan perlunya pengalaman nyata sebagai tahap transisi dari konsep primer ke konsep sekunder. Ide ini serupa dengan hands-on experience. Jadi, ketika kita lihat di sini, aktivitas hands-on membantu untuk mengonstruksi konsep, maka ini sebenarnya sangat sejalan. Pengalaman hands-on itu sangat penting. Gitu kan. Hands-on itu akan menghasilkan informasi berupa data. Jadi kalau kita kelola dengan baik, hands-on akan menghasilkan informasi berupa data dari fakta yang diobservasi. Nah, manakala data ini dimanfaatkan untuk mengkonstruksi pengetahuan, itu akan terjadi proses mind on. Jadi di situ yang tadinya hands on jadi mind on. Jadi yang on adalah proses kognitifnya. Hands on akan berlangsung dengan baik kalau kuliah lapangan dirancang sedemikian rupa, terstruktur, sehingga ada proses berpikir secara scaffolding, ya. Proses berpikir secara scaffolding itu bertingkat, bertahap. Jadi dari fakta dikonstruksi sebuah konsep melalui sebuah proses transformasi data. Jadi ketika data tadi diperoleh, maka sebenarnya akan menjadi sebuah informasi kalau ditransformasi. Jadi ditransformasi supaya benar strukturnya dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, ada proses transformasi. Nah, itulah sebenarnya fase transformasi dari faktual ke konseptual, ya, yang nanti akhirnya membentuk pengetahuan yang baru. Gitu kan? Jadi transformasi faktual ke konseptual itu berbasis pada fakta. Itu fakta yang disusun sedemikian rupa menjadi data, dan itu nanti dikonversi menjadi tabel atau grafik, ya. Oleh karena itu maka proses ini harus terstruktur dengan baik sehingga proses belajar konstruksi pengetahuan, ya, yang tadinya hands-on experience menjadi mind-on experience berbasis pada informasi faktual. Nah, dengan demikian maka proses
field trip ini akan benar-benar bermakna. Dengan demikian, maka rancangan field trip sangat menentukan seberapa jauh proses konstruksi pengetahuan yang bisa diperoleh dengan baik oleh siswa. Gitu kan. Nah, apa urgensinya field trip berbasis inquiry? Kenapa kita harus membuat field trip berbasis inquiry? Penting. Jadi field trip kita itu tentunya harus diarahkan, disusun sedemikian rupa. Di dalamnya ada proses inquiry. Hakikat inquiry itu sebenarnya adalah bertanya. Jadi bertanya dan menemukan jawabannya. Gitu kan, seperti itu. Nah, untuk itu tentu harus ada proses yang memungkinkan siswa bertanya dan menemukan jawaban. Gitu kan. Dosen atau guru sebenarnya bisa membuat semacam katakanlah LKS atau LKPD di mana dia diminta untuk membuat sejumlah asumsi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang yang relevan dengan asumsi itu. Nah, disitulah sebenarnya siswa belajar, bertanya, dan menemukan jawaban. Tentunya untuk menemukan jawaban itu harus menggunakan prosedur yang tepat. Nah, prosedur yang tepat bisa dikembangkan sendiri oleh siswa atau diarahkan oleh dosen atau oleh guru gitu melalui LKPD kalau memungkinkan. Nah, disinilah sebenarnya membantu siswa memahami hakikat dan konsep-konsep sains. Jadi hakikat sains tadi terkait dengan bertanya dan menemukan jawaban adalah sebuah aktivitas inquiry. Jadi inquiry itu harus dipahami dan dilaksanakan siswa. Kita selama ini mengajar sains, tetapi tidak pernah mengintegrasikan proses sains di dalam proses pembelajaran. Sehingga siswa hanya mendapatkan sains sebagai produk. Jadi tapi proses mendapatkan informasi sains berupa fakta, konsep, dan prinsip itu tidak pernah dijalani. Jadi dengan kegiatan lapangan ini sangat membantu untuk itu. Gitu kan. Nah, akibat dari proses ini maka sebenarnya siswa belajar secara sadar. Gitu kan. Jadi ketika dia merancang, mengambil data, kemudian menginterpretasi data dan sebagainya, itu sebenarnya adalah proses belajar dan sadar. Jadi kita kan membelajarkan mereka untuk melakukan itu semua. Nah, kalau ini berlangsung secara sadar, maka sebenarnya semua objek event, semua proses sains itu masuk dalam long term memory, jadi memori jangka panjang. Beda kalau kita belajar dengan cara menyampaikan materi yang sifatnya faktual, itu tetapi dengan cara ceramah saja, itu hanya masuk pada short term memory, sehingga sebentar saja hilang, lupa, gitu kan. Tetapi dengan proses sadar, maka itu masuk pada long term memory. Nah, dengan demikian maka akan tertanam secara mendalam di dalam diri siswa. Nah, dari sinilah sebenarnya nantinya akan mengembangkan potensi maksimal peserta didik terkait dengan high order thinking, skill. Jadi kalau kita lihat sekarang ini tuntutan kurikulum sebenarnya mengarah kepada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, hasil uji PISA kita kan urutan rankingnya selalu kedua, ketiga, tapi terbawah. Itu karena kita tidak melatihkan berpikir tingkat tinggi. Tetapi ketika kita masuk ke lapangan, sebenarnya melalui fakta yang diperoleh, melalui diskusi antara guru dengan siswa dari fakta yang diperoleh di lapangan, itu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan itu sebenarnya sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini. Bahkan perspektif revolusi industri 4.0 dan pembelajaran abad 21. Kenapa? Karena nanti dituntut
kemampuan-kemampuan untuk mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah di dalam dunia kerjanya. Maka kita harus memberikan perspektif ke depan kepada siswa, kemampuan-kemampuan berpikir tingkat tinggi tersebut. Nah, seperti para saintis, siswa selanjutnya melakukan observasi sendiri dan mengumpulkan penjelasan-penjelasan berdasarkan bukti hasil penyelidikan mereka. Tadi yang kaitannya relevansi. Manakala dia bertanya dan mencoba mencari jawaban, sebenarnya di sini ada proses observasi untuk mengumpulkan data dan mencoba menjawab apa yang dia pertanyakan dengan bukti-bukti. Ya. Jadi bukti-bukti berupa fakta, data yang dia peroleh dari kegiatan di lapangan. Nah, oleh karena itu, maka kegiatan lapangan sebenarnya bisa membangun berbagai kompetensi. Jadi, mungkin suatu saat kita perlu sama-sama kuliah lapangan nih. Jadi saya mungkin akan mengusulkan kuliah lapangan. Nah disinilah saja pertanyaan muncul itu akan dijawab dengan berbagai cara. Ketika bertanya, dia harus melakukan jawaban melalui sebuah observasi. Namun sebelum bertanya, dia harus menyatakan pertanyaan itu dengan benar. Sebuah pertanyaan yang benar sebenarnya adalah awal dari sebuah pengertian yang baik. Nah, saya memperoleh gambaran sebenarnya sampai saat ini kemampuan bertanya dari siswa maupun guru kadang-kadang itu tidak jelas bertanyanya kemana. Gitu. Nah, karena tidak jelas biasanya jawabannya juga nggak karuan. Dan ini terlihat dari manakala minta untuk membuat pertanyaan itu tidak pernah fokus. Gitu kan. Jadi mendefinisikan problem sebagai melalui sebuah pertanyaan itu harus fokus sehingga nanti jelas arahnya kemana, gitu kan. Jadi kalau kita membuat pertanyaan tidak fokus, maka jawabannya pun akan kemana-mana. Nah itu diperlukan kemampuan untuk merumuskan masalah, membuat pertanyaan yang baik. Sehingga nanti kalau kita lihat di sini, sebuah pertanyaan yang baik itu akan mengembangkan berbagai kemampuan. Pertanyaan yang baik itu perlu didefinisikan dengan baik, gitu kan? Kalau kita tidak bertanya dengan baik, maka segala sesuatu jawabannya itu tidak akan terarah. Gitu. Nah, oke, kita lanjut kepada bagiannya. Tujuan field trip itu untuk apa? Nah, setelah field trip, siswa diharapkan mampu mengenali fenomena-fenomena alam melalui pengukuran kondisi lingkungan dan sertifikat biota, memahami cara menyelesaikan masalah lingkungan, meningkatkan kemampuan bekerja ilmiah, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, gitu kan? Jadi ini sangat penting, ya, sangat besar manfaatnya field trip itu. Nah, pertanyaannya kan mungkin bagaimana melaksanakannya, itu harus ada tahapan. Field trip itu harus ada persiapan. Sama dengan kita mau mengajar, maka harus ada persiapan. Kemanapun kita pergi, sebenarnya harus ada persiapan. Jadi, paling tidak selembar kertas yang menggambarkan langkah-langkah yang akan dilakukan dengan target yang akan dicapai. Jadi, persiapan ini bagi guru itu perlu ada. Nah, persiapan secara organisasi itu juga bisa dilakukan bersama-sama dengan siswa, gitu kan. Sehingga siswa dilatih, diberi beban tanggung jawab, sehingga mereka memiliki kemampuan tanggung jawab yang tinggi manakala mereka melaksanakan pekerjaan
terkait dengan apa yang dibebankan. Jadi kita perlu membagi pekerjaan mana yang bisa dikerjakan siswa dan mana yang harus dikerjakan oleh guru atau dosen. Nah, persiapan ini juga mencakup survei, gitu kan. Nah, survei itu nanti terkait dengan akomodasi, kondisi lapangan. Jadi di saat kita melakukan kegiatan lapangan, maka kondisi lapangan itu harus dipahami. Apa saja yang ada di sana. Kemudian bagaimana kondisi di sana. Nah, apa itu kan berarti menjelaskan segala sesuatu yang ada di sana. Bagaimana itu mungkin kita bisa mengaitkan dengan kondisinya. Berapa banyak, berapa jumlah, terus bagaimana mencapai lokasi dan seterusnya. Itu harus terkait dengan itu. Ada kaitannya dengan akomodasi dan transportasi. Itu harus melalui sebuah survei. Tetapi kalau yang dekat-dekat mungkin tidak perlu survei seperti itu. Jadi tinggal sambil lewat itu mungkin kita bisa melakukan itu ya, kalau di sekitar ladang, sawah dan sebagainya, gambarannya sudah bisa bisa ditebak gitu kan. Tetapi kalau sudah masuk ke wilayah yang belum diketahui, mutlak harus ada kegiatan survei gitu kan. Jadi survei ini sangat penting untuk memperoleh data awal sebagai bahan untuk kegiatan lapangan yang akan dilakukan. Nah, lalu tahap pelaksanaan di sini harus ada proses pengorganisasian. Gitu. Sekecil apapun kegiatan ke lapangan harus ada proses pengorganisasian. Kenapa? Karena kalau tidak ada proses pengorganisasian, siswa akan berpencar kemana-mana, kemudian dia bekerja, belajar, tidak apa yang harus dipelajari, karena dia melakukan pembelajaran yang lain. Jadi dengan demikian dalam pelaksanaan itu harus ada proses pengorganisasian yang baik. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk melakukan pengorganisasian. Jadi kapan berangkat dari satu tempat, itu kan ke target tujuan, bagaimana nanti di sana, lalu berapa kelompok yang ada di sana bekerja di satu kelompok, di satu tempat, dan kelompok yang lain bekerja seperti apa, itu sangat penting ada proses pengorganisasian. Jadi pelaksanaan ini sangat-sangat penting ya diorganisir gitu kan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami apa yang ada di lapangan melalui kegiatan persiapan. Nah, pasca kegiatan lapangan di sini ada tindak lanjut. Jadi jangan sampai setelah kegiatan lapangan itu selesai tidak ada pekerjaan yang dikerjakan, hanya memberes-beres bekas kegiatan lapangan saja, tidak. Karena di situ itu kita membawa spesimen biasanya, memperoleh data, dan juga mungkin kita melakukan hal-hal yang harus ditindaklanjuti. Katakanlah misalnya kita membawa spesimen. Kalau membawa spesimen kan harus dirawat. Harus dirawat, dan itu nanti spesimen itu apakah diawetkan, atau misalnya didokumentasikan. Ya, gitu. Kemudian juga harus membuat laporan, gitu kan, laporan-laporan kegiatan. Nah ini untuk mengukur, mengevaluasi seberapa jauh kegiatan lapangan itu efektif, gitu kan. Jadi melalui laporan yang diberikan oleh siswa itu diharapkan bisa mampu mengukur efektivitas dari kegiatan lapangan, gitu kan. Atau juga laporan ini diperlukan untuk instansi yang manakala kita kegiatan lapangan, misalnya diperlukan laporan pelaksanaan atau hasil dari kegiatan lapangan. Jadi kegiatan lapangan itu tidak boleh selesai kemudian berhenti. Oke, fase-fase pre-trip, apanya apa saja? Ada 5 pertanyaan: what, where, why, when, dan how. Jadi ini yang saya katakan tadi adalah fase dari persiapan. Jadi what itu berarti kita harus berpikir apa yang harus
akan dipelajari. Apa saja yang ada di sana. Seperti itu. Kemudian siapa yang akan terlibat. Jadi hal-hal yang terkait dengan keterlibatan kuliah lapangan atau konsep atau fakta apa yang akan dipelajari itu harus teridentifikasi dengan baik. Kita sekedar mengidentifikasi dulu. Where itu berarti kita bicara kemana, gitu kan, atau di mana, sehingga kita bisa merencanakan pelaksanaan itu terkait dengan work yang baik, gitu kan. Jangan sampai misalnya kalau kita ingin belajar tentang statistik tumbuhan mangrove, tapi kita salah alamat, gitu kan. Atau misalnya kita ingin belajar Assalamualaikum. Cek. Bapak dan Ibu. Ya. Oke. Jadi Masih saya sebentar saya bagikan link presensinya ya Bapak ya. Ya. Ini ada noise ya, suara yang masuk mungkin dari room yang berbeda ya. Jadi waktu ini nanti kalau kita belajar tentang alga, maka kita harus tahu di mana tempat alga itu berada. Pasti pikiran kita itu adalah ke pantai. Tapi masalahnya dari pantai room yang mana, gitu kan? Itu yang harus tahu. Jadi kalau kita mencari alga ke pantainya bisa. Kita tunggu untuk presensi ya. Di mana? Ya sebentar ya. Bentar. Pantai Garut, Sancang, Pantai Selatan, itu yang mana? Nah, itu kan kita harus tahu. Jadi where ini kaitannya adalah dengan posisi lokasi, di situ ada apa, bagaimana dan seterusnya. Berikan alasan kenapa kita harus ke sana, rasionalnya. Gitu kan? Tugas yang dari Bapak itu hanya membuat satu soal saja ya Pak. Dikaitkan dengan Soal saja. Kemudian ada hubungan antara apa dan undang, insya Allah nanti setelah ini saya undang Bapak terkait dengan tujuan pembelajaran. Urusan waktu terkait dengan apakah liburan itu harus dipikirkan. Sebab kalau misalnya pas liburan, maka lokasi itu akan penuh, banyak orang. Kan? Nah kalau banyak orang, biasanya kan penginapan susah, transportasi susah, dan sebagainya. Maka kita harus mencari waktu yang tepat. share ini ya Pak, share PPT-nya. Bagaimana mencapai lokasinya. Gitu kan? Nanti kita pikirkan sarana apa yang bisa dipakai. Kemudian bagaimana kita menghubungi instansi-instansi terkait. Nah ini nanti kaitannya adalah dengan aspek administrasi, ya. Oke. Tujuan pendidikan. Semua itu sebenarnya harus kita. Kalau bicara administrasi berarti kan bicara surat menyurat yang harus dilaksanakan. Gitu kan. Kadang-kadang kita perlu perizinan. Gitu kan. Mungkin izin kemana? Kalau kita mau ke misalnya Taman Nasional. Nah, itu ada aturannya. Jadi kalau ke Taman Nasional ada namanya simaksi gitu kan, atau juga semacam izin untuk masuk ke lokasi. Jadi itu masalah administrasi. Ini harus diselesaikan. Kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu, kalau administrasi tidak benar, maka kita akan menjadi masalah. Masalah itu akan menjadi tanggung jawab kita. Lalu kegiatan-kegiatan ini kaitannya dengan kurikuler dan edukasi itu seperti apa harus dilakukan. Nah, kita harus memikirkan juga aspek kognitif yang dikembangkan, yang dikembangkan oleh siswa, kemampuan apa saja, kondisi geografis. Jadi aspek kognitif itu bukan masalah apa yang dikembangkan, tetapi kemampuan kognitifnya. Dia pada level mana, gitu kan? Di konkret, atau formal, peralihan, sehingga bebannya jangan kita beri terlalu berat. Gitu. Kemudian kondisi geografis itu harus kita pikirkan. Jadi jangan sampai kondisi geografis itu
menjadi beban yang berat. Jadi kalau kita ingin mengamati tumbuhan rumput, kemudian siswa dipaksa pergi ke gunung, sementara dia belum punya pengalaman yang memadai, nah ini akan menjadi bermasalah. Kondisi geografis harus menjadi analisis yang mungkin ketika kita merencanakan kegiatan lapangan. Jadi jarak tempuh, kondisi medannya, naik turunnya, sungai dan sebagainya itu harus dipertimbangkan. Terus kondisi psikologis. Jadi dalam kegiatan lapangan itu harus mempertimbangkan ini. Kenapa? Karena kadang-kadang siswa dengan beban yang berat itu akan stres, gitu ya. Kemudian biasanya kalau stres itu akan kepada teman-temannya sehingga kuliah lapangan bisa gagal. Jadi makanya kita memberikan beban jangan sampai membebani secara psikologis. Gitu. Sebab pada saat beban psikologis itu siswa mungkin akan memikirkan yang lain yang tidak selaras dengan apa yang kita rencanakan. Jadi tujuan itu akan tidak baik. Nah, kondisi psikologis ini akan mengakibatkan bisa sakit ya, secara fisik atau secara psikis. Nah inilah yang sebenarnya awal dari mengganggunya kegiatan lapangan oleh satu atau dua orang. Jadi ini kita harus pertimbangkan semua. Nah, lalu kita harus persiapkan bagaimana skenario pembelajaran dengan menggunakan teori belajar, misalnya biasa, Vygotsky dan sebagainya, atau apapun lah. Yang jelas proses ini harus kereta secara edukatif. bocah non. Nah, siswa dan guru diharapkan mampu membuat schedule bersama, ya, gitu kan, supaya ini tidak menjadi tanggung jawab diri semata, tapi memotivasi diri saya bersama, dibicarakan bersama. Lalu diminta siswa untuk mengoleksi data informasi seluruh kuliah lapangan tentang tempat yang akan dikunjungi. Itu alangkah baiknya informasi itu disampaikan oleh guru melalui awal dulu, mana yang bisa diakses melalui YouTube atau mana yang harus dijelaskan oleh bisa dibuat pertanyaan yang dicari jawabannya. Inilah kita bicara tentang hakikat sains. Jadi dimulai dengan lalu proses observasi. Nah, lalu kita diminta membuat rencana kegiatan, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, ya, merencanakan akomodasi transportasi konsumsi, lalu faktor keselamatan juga harus diperhitungkan. Ya. Jadi mungkin kasus contoh yang di Jogja beberapa waktu yang lalu, guru membawa siswa ke lapangan, mungkin karena kurangnya perhitungan, ya, atau juga tidak ada koordinasi, dampaknya kan kita bisa lihat sendiri. Sangat disayangkan sekali guru yang niatnya memberikan pengalaman belajar yang baik pada siswanya harus berakhir di penjara. Bahkan lebih ekstrim lagi digunduli, jadi itu seperti seorang penjahat, gitu. Padahal dia itu bukan penjahat, itu adalah akibat dari sebuah kesalahan. Jadi itu bukan kejahatan tapi sebuah kesalahan. Gitu. Jadi sangat miris sekali untuk hal seperti itu. Jadi kita merancang sebuah kegiatan lapangan sedemikian rupa, tolong diperhatikan faktor-faktor keselamatan. Bagaimana kalau harus menyeberang sungai? Bagaimana kalau harus berjalan di pinggir pantai? Bagaimana kalau harus di sawah? Gitu. Karena di sana juga ada ular, kucing, atau juga ada lubang yang mungkin siswa itu terperosok, lewat dan sebagainya. Jadi itu juga perlu diperhatikan. Oke, bicara masalah peran field trip, itu peserta didik diharapkan mengikuti kegiatan seperti yang telah diagendakan. Panitia sangat penting sekali, ya, membantu dan berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Nah, lalu fokus pada konten topik yang akan dipelajari di kuliah. Ini penting. Kenapa kalau tidak fokus pada
apa yang akan dipelajari, itu siswa mungkin bisa main-main. Nah, akibat dari main-main itu bisa lepas kontrol dan dapatnya adalah kecelakaan. Jadi kami juga pernah punya pengalaman ketika kegiatan di lapangan tidak fokus pada apa yang dipelajari, walaupun sudah selesai, dampaknya adalah kecelakaan dan bisa jiwa. Perlu ada asesmen kinerja di lapangan, ini penting pada saat evaluasi. Nah, kalau waktunya panjang, ada evaluasi dan diskusi di lapangan. Peran guru, ya, tergantung pada proses itu sendiri. Ya, gitu. Jadi bisa teacher oriented, bisa modified, bisa student oriented. Tetapi kalau bisa itu student oriented semuanya, gitu kan. Jadi kalau teacher oriented semuanya dikatakan gitu. Tapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ada interaksi atau juga student oriented di mana segala sesuatunya itu sudah diserahkan kepada si siswa, gitu kan. Jadi siswa merancang, mengembangkan sendiri kegiatannya, lalu melaksanakan penelitian dan seterusnya, itu semua betul-betul student oriented. Tapi kalau kita udah kita membuat LKPD yang lengkap, kemudian tidak boleh mengerjakan yang lain, itu udah teacher oriented. Jadi sebaiknya diberi kesempatan untuk siswa mengembangkan sendiri, karena hakikat dari inquiry itu mereka bertanya, kemudian mencari jawabannya secara sendiri. Gitu. Oke, nanti mungkin ini akan dibahas lanjut. Guru yang penting itu bisa memilih menentukan konsep, biologi dan masalah dan tujuan di lapangan. Guru harus mampu memberi arahan bagaimana siswa melakukan observasi dan koleksi data, lalu membuat tugas-tugas yang bisa dikerjakan oleh siswa yang tersusun sedemikian rupa, ya, sehingga siswa mampu mengerjakannya dan memperoleh jawabannya apa yang diharapkan. Kalau memang diperlukan kelompok kerja, akan lakukan proses pengelompokan, ya, dan itu untuk melaksanakan kerja harus difasilitasi sehingga memungkinkan proses penyelesaian masalah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor yang paling penting adalah keselamatan. P3K, artinya guru sendiri harus memiliki kemampuan dasar P3K. Jadi di sini mungkin suatu saat kita juga harus membahas masalah ini tentang P3K di lapangan. Jadi sebenarnya perlu pelatihan, ya. Tetapi melalui kegiatan ini juga mungkin bisa dilakukan kemampuan P3K lapangan. Perlengkapan keselamatan harus ada, ya. Jadi, Bapak Ibu, selama di lapangan mestinya berpakaian sudah diisi. yang bisa melindungi seluruh tubuh siswa, menggunakan sepatu yang bisa melindungi siswa dari peluru, Presensinya udah diisi. batu tajam dan sebagainya. Silakan diisi dulu. Dari panas, diperhatikan prosedur-prosedur untuk berjalan. Ayo. Itu yang di atas. Seperti apa? Ya, HTTP, MITRI, presensi, PKGP 1. Nah, ini adalah sangat penting. Artinya Klik aja. mungkin guru harus punya pengalaman seperti ini. Kayaknya mungkin kita perlu pelatihan nih sekali-kali, ya. Lalu teknik pengambilan sampelnya juga harus benar. Kenapa? Karena pada saat mengambil sampel itu jenis sampelnya apa? Kalau kita mengambil sampel hewan, maka kita harus menggunakan alat. Kecuali hewan itu sudah betul-betul dipahami. Mengambil sampel hewan di laut tidak gampang. Jadi yang belum isi absen silakan. Atau menggunakan sarung tangan. Mengambil sampel tumbuhan juga harus tahu, karena tumbuhan itu ada yang bergetah dan getahnya pun ada yang berbahaya. Jadi kalau kita pergi ke pantai, mungkin kita akan menemukan satu jenis tanaman yaitu Exparia agaloka. Jadi kayu buta itu getahnya kalau kena mata bisa mengakibatkan semua Bapak dan Ibu. Atau kalau kena luka itu bisa mengakibatkan kelumpuhan. Itu jadi itu harus dipahami. Makanya nanti membahas satu hal terkait dengan faktor keselamatan di lapangan. Nah, post field trip itu, nah, tentunya kita diharapkan melakukan semacam evaluasi
sehingga bisa mengaitkan apa yang sudah Mainnya diperoleh Bapak dan Ibu. menjadi Belum masuk, Dah Bu. istirahat. Jadi Belum. jangan sampai kuliah lapangan itu Belum. berakhir setelah pulang sampai ke rumah. Belum. Setelah pulang kembali dari lapangan. Tapi harus ada proses Dik hilang, Bu. refleksi di dalam kelas untuk mengkaji mengaitkan Iya. apa yang diperoleh di lapangan dengan apa yang dimiliki Stabil kayak gitu. apa, sebelumnya dan juga diaplikasikan. Gitu kan. Jadi tentunya harus ada proses konsolidasi konseptual, ya, sehingga kemampuan kognitifnya menjadi meningkat. Nah, apa itu harus ada proses asesmen, ya. Jadi asesmen itu kan bisa asesmen selama di lapangan, selama proses interaksi di lapangan, aktivitas di lapangan seperti apa, dan pada akhirnya kita akan mencoba melihat bagaimana laporan dan hasil dari kuliah lapangan itu. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan. Sementara saya kembalikan dulu ya kepada moderator dan Pak Prapto, juga mudah-mudahan sudah bisa on ya. Silakan. Halo. Iya. Iya, dipelankan barusan. Ya silakan. Halo, ya. Ya, sudah ada ya, Pak Plaza sudah beri. Pakai HP. Pakai HP, Bu, Pak. Ya, ini. Ya, tambahannya itu tugas paling, Bu, ya. Tugas itu, jadi peserta diminta membuat suatu rancangan kegiatan fiktif, tapi yang berbasis inquiry, gitu. Itu saja sih tugasnya. Ya, mungkin. Ya. Oh, cuma yang ini berbasis inquiry, gitu. Mungkin ada tanya jawab ya, sebentar. Ya, itu. Ya. Tuh. Swastika Rani dari SMA 1. Swastika Rani dari SMA 1 Semarapura. Semarapura, Bali. Kami ingin bertanya, Bapak. Oh ya, bisa ya? Ya, dalam situasi COVID-19, bagaimana membuat file trade-nya? Kalau bisa, mohon petunjuknya memberikan gambaran anak-anak bisa diberikan tugas file trade, gitu, rancang file trade, gitu. Mohon arahannya Bapak atau terima kasih. Ya, SMA 1 Semarapura. Oke. Ya.
baik, saya jawab aja lah langsung ya. Ya. Dengaran suara saya kan? Ya. Jadi gini, Ya, Pak. saya jawab dulu ya. Halo? Ya, baik. Ibu, kalau kondisi field trip, memang kita kan nggak boleh ke lapangan ya. Jadi dalam kondisi field trip, dalam kondisi COVID, dalam kondisi COVID itu kita nggak bisa ke lapangan. Jadi artinya tidak mungkin kita melakukan kegiatan lapangan. Apapun alasannya itu tinggi. Nah, namun sebenarnya bisa jadi ke lapangan dengan cara virtual, gitu kan? Gimana nih kuliah lapangan virtual ceritanya, gitu kan? Ya, Ibu begini sebenarnya sebagainya, bahkan melakukan pengukuran. Gitu. Tetapi dalam kondisi COVID ini, ya, siapapun tidak bisa melakukan itu. Jadi kita membuat field trip virtual. Gimana caranya membuat field trip virtual? Jadi, cari satu atau dua link dari YouTube, ya. Misalnya tentang apa di situ, cari aja misalnya alga gitu. Nah di situ kan banyak alga itu kan. Jadi ketika kita klik di situ alga ya, itu banyak bagaimana orang mendapatkan alga, orang melakukan mengumpulkan alga dan sebagainya, meneliti tentang alga atau bisa terumbu karang ya. Nah kita coba virtual saja seperti itu, gitu kan. Jadi kita tinggal kaitkan link itu, kemudian menyusun pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu. Jadi misalnya tentang jenisnya apa saja yang hidup di situ, gimana habitatnya, lalu misalnya kita lihat di habitat yang seperti apa. Tetapi ini harus ibu bapak tonton dulu sampai tuntas gitu. Nah, lalu dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau saya ini kita manfaatkan itu menjadi sebuah langkah-langkah seperti field trip virtual gitu kan, seperti itu. Jadi ibu bapak diharapkan bisa mengidentifikasi materi yang relevan, kemudian dibuat pertanyaan-pertanyaan terstruktur setelah mempelajari apa yang ada di YouTube. Masuk kloropise gitu kan dari apa yang ditemukan. Nah itu kan dia terpaksa dia harus mempelajari sebuah proses field trip yang dilakukan oleh ahli gitu kan, tetapi menggunakan tata cara visual yang ada di YouTube. Jadi ini diharapkan bisa membantu untuk menambah pengetahuan. Nah, kalau misalnya mau dikaitkan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, nah, nanti dilihat kira-kira diminta untuk ini, misalkan terkait dengan lingkungan yang tercemar, lingkungan yang tidak tercemar. Nah itu, jadi diminta dia membandingkan dua lingkungan yang tercemar dan tidak tercemar kondisinya seperti apa. Nah itu, jadi dua film yang berbeda misalkan. Jadi kita menggunakan prinsip itu. Saya sih mungkin seperti itu alternatifnya. Mungkin Pak Praso ada jawaban, silakan. Ya sama Pak, virtual trip. Kan virtual itu salah satu kriteria kenapa harus virtual ya. Kalau kita tidak mungkin ya melakukan virtual secara langsung, misalnya saya juga tempat itu berbahaya. Pesan. Bisa juga tempat itu. Udah. Ya, terdengar? Ya. Bukan hanya karena COVID gitu. Misalnya tempat yang kita mau tuju itu
berbahaya atau terlalu mahal. Jadi banyak faktor yang memungkinkan untuk tidak mungkin untuk pergi ke tempat tersebut. Misalnya tadi berbahaya, biayanya mahal dan seterusnya gitu. Itu saya tambah. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Beli apa-apa. Janjinya mau bawa itu labu panjang. Janjinya mau bawa labu panjang. Halo, assalamualaikum. Saya Ibu Minarni dari Lampung, Bandar Lampung. SMA Negeri 14 ya. 14 Bandar Lampung. Tadi apa yang sudah dipaparkan sangat menarik ya, field trip berbasis inquiry. Hanya saja realitanya memang banyak kendala, misalnya tadi dalam hal perizinan, mengkondisikan siswa, banyak hal yang kadang-kadang dikhawatirkan sekolah untuk keamanan dan sebagainya. Nah, sehingga langsung seperti itu masih agak sulit dilakukan. Maka yang selama ini dilakukan misalnya dengan yang tadi solusinya yang virtual seperti itu yang selama ini. Nah, mungkin memang banyak kekurangan ya Pak kalau virtual tidak langsung, misalnya tadi kemampuan siswa untuk mencandra langsung objek, jadi hanya mengandalkan membayangkan dari apa yang dilihat. Nah, satu hal lagi yang mungkin terkendala, kemampuan merancang Pak, mungkin nanti perlu kita diberikan pemahaman yang lebih keterampilan mungkin yang lebih ini bagaimana merancang supaya apa yang menjadi persiapan itu tadi supaya meminimalisir kendala-kendala yang sering dialami di sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ya. Ya, baiklah, gini ya. Bapak Ibu ya, tentang field trip ini jangan diartikan field trip ini kegiatan yang perlu waktu lama, kemudian perlu tempat yang jauh atau tempat yang ya katakanlah yang dalam tanda petik representatif. Ya. Itu memang sulit kalau kita harus misalnya ke pantai, ke Taman Nasional, kalau memang lokasinya jauh. Itu memang memerlukan perizinan, baik itu izin untuk lembaga maupun izin orang tua. Ya, dan juga sebenarnya perlu kemampuan guru untuk mengelola, memanage di dalam kegiatan field trip ini. Jadi tidak semua bisa dilakukan itu sendiri. Jadi harus merupakan sebuah kerjasama. Antar guru juga harus ada kerjasama gitu. Jadi tidak bisa guru penanggung jawab mata kuliah itu saja atau guru penanggung jawab bidang studi itu sulit sekali. Kenapa? Karena kita membawa siswa dalam jumlah banyak, membawa siswa jumlah banyak ke lokasi yang jauh menggunakan transportasi yang ini ya mungkin transportasinya pakai bis dan sebagainya. Nah, kalau itu tidak bisa, ya, kita bisa field trip di tempat sekitar kita. Gitu. Jadi field trip ini ya yang sederhana saja, mungkin sekitar kebun sekolah, kalau ada, gitu kan. Gitu. Kalau enggak kan di belakang kampus, di belakang sekolah juga ada, seperti itu. Nah, mungkin ada kebun, atau juga sawah, gitu kan, atau perkebunan. Itu aja sekitar situ yang memang tidak memerlukan izin-izin khusus ya, seperti itu. Nah, dari sana kita bisa menggunakan berbagai cara. Tadi ada yang bertanya kalau misalnya di sekitar kebun sekolah menggunakan kuadrat atau apa gitu kan, apakah itu bisa dikatakan sebagai
field trip berapa lama, berapa jam, berapa hari. Jadi field trip itu batasannya yang terserah kita, yang penting siswa dibawa ke lapangan, ya. Kegiatan tidak di dalam kelas seperti outdoor, ya, tapi harus terorganisir dengan target capaian yang baik, ya, dan itu proses-prosesnya dilaksanakan dengan baik juga. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada tempat yang atau tempat-tempat yang jauh itu tidak bisa dijangkau, maka yang di sekitar kita aja, gitu kan. Tentunya untuk itu kita harus bisa melibatkan siswa secara aktif. Tadi kata bagaimana cara mengatasi masalah siswa yang tidak aktif. Makanya untuk kegiatan ini siswa harus diberi beban tugas. Gitu, kan. Iya, terus salah siapa? Pemberian beban tugas itu harus sesuai dengan kemampuannya. Jangan diberi beban tugas yang berat. Jadi misalnya kalau siswanya selama ini hasil pengamatan itu tidak pernah punya kemampuan untuk mengelola sebuah kelompok. Nah, lalu dia diminta mengelola kelompok besar, tidak bisa, jadi diberi kelompok kecil saja. Jadi beban-bebannya seperti itu. Lalu misalkan siswa itu diberi beban tugas dari yang mudah dulu, gitu kan. Mulai dengan mengumpulkan data yang sederhana, gitu kan. Jadi pada akhirnya nanti siswa akan merasa yakin bisa. Tetapi kalau siswa langsung diberi beban tugas yang berat, jika dia tidak mampu, dia akan menjadi tambah percaya diri. Yang kita bangun adalah percaya diri. Nah, itu kita perlu memberikan kepercayaan kepada siswa sehingga siswa itu mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Gitu kan. Jadi jangan menjadi beban yang berat bagi siswa. Nah, ketika kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita, jadi katakanlah misalkan di sini ada, kalau misalkan mengidentifikasi jenis-jenis produsen herbivore, karnivor yang ada di dalam kuadran. Nah, ini mohon dipahami ya, Ibu Bapak. Konsep kuadran itu adalah teknik sampling. Nah, kuadran yang kita miliki untuk digunakan di sekolah itu biasanya sangat kecil dan itu tidak mungkin. Kalau kita bicara masalah ekosistem, itu tidak dibatasi oleh kuadran, karena kuadran itu hanyalah teknik sampling. Konsep ekosistem itu semua yang ada di sana. Jadi jangan memakai kuadran, sudah saja langsung ada di sana. Nah, kuadran itu adalah cara sampling untuk menentukan jumlah individu. Kemudian di situ nanti ketemu kerapatan, nanti ketemu tentang penutupan, gitu kan, nanti dominansi. Jadi selama ini ada kesalahan itu tuh, ya. Jadi Ibu Bapak mungkin dari buku, nanti di situ di kuadran ditentukan produsen, konsumen dan sebagainya. Itu salah, ya. Gitu, karena itu hanya untuk sampling, untuk mengukur jumlah individu persatuan luas, jadi bukan menentukan produsen konsumen, karena produsen konsumennya itu secara terintegrasi ada di lingkungan itu secara keseluruhan gitu. Jadi kuadran itu hanya untuk teknik samplingnya. Jadi kalau hanya menentukan produsen, konsumen, herbivore, karnivor, jangan di kuadran gitu. Itu semua aja yang ada di situ temukan, gitu kan. Jadi kalau kuadran itu, kalau kita pergi ke hutan lalu ingin menentukan berapa jumlah individu persatuan luas, ya, apa yang dominan di sana, gitu kan. Lalu bagaimana kerapatannya, bagaimana kerimbunannya, itu disampling dengan cara kuadran. Jadi selama ini ada kesalahan penggunaan praktikum seperti itu. Jadi kecuali kalau misalnya mau melihat berapa jumlah
spesies yang ada dalam satu luas tertentu itu baru pakai kuadrat. Kuadratnya 1 kali 1 misalnya. Itu misalnya berapa tumbuhan sedagori atau berapa tumbuhan katakanlah tumbuhan dalam tanah kamara gitu kan, saliara lah atau apa. Jadi itu dalam bentuk kuadrat. Gitu. Di per kuadrat ada berapa. Gitu. Jadi kalau menentukan produsen, konsumen dan yang lain-lainnya itu udah langsung saja, nggak usah dilihat lagi pakai kuadrat. Itu karena misalnya konsep ekosistemnya seperti itu. Gitu. Jadi sekali lagi kuliah lapangan itu atau field trip tidak harus ke tempat yang jauh. Itu kalau tadi yang saya uraikan itu hanya kalau kita mau mencari tempat yang jauh. Yang ada di sekitar kita saja. Kalau enggak ya menggunakan virtual gitu kan seperti itu. Tapi harus berencana dengan sedemikian rupa sehingga itu memperoleh hasil karena prosesnya direncanakan, tujuannya jelas gitu kan. Nah, baru nanti aktivitasnya itu betul-betul dipantau gitu kan. Nah, dari situlah diharapkan scientific prosesnya nampak gitu kan, berkembang, kemudian juga hakikat sainsnya itu terimplementasi dengan baik juga gitu. Jadi pasti akan mengalami kesulitan kalau kita harus ke tempat yang jauh dengan perizinan gitu kan. Gitu. Karena apalagi dengan kasus-kasus terjadi kecelakaan atau juga biaya tinggi itu pasti akan jadi permasalahan. Karena izin di sekolah itu tidak hanya izin kepala sekolah, mungkin juga harus pemberitahuan kepada dinas dan sebagainya. Ini yang sulit ya untuk pihak sekolah. Jadi manfaatkan lingkungan sekitar. Ya. Jadi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kalau tidak bisa sama sekali, ya mungkin virtual field trip. Tetapi virtual field trip itu akan berdampak pada tidak berkembangnya hands on, gitu kan? Tidak berkembangnya aktivitas-aktivitas berkaitan dengan skill, gitu kan? Seperti itu. Jadi pasti ada kelemahan ya. Jadi kalau dalam kondisi darurat itu bisa menggunakan virtual gitu kan. Jadi diupayakan kalau memungkinkan ya itu semuanya harus secara real ya. Karena yang namanya field trip itu harus real gitu kan. Seperti itu sehingga siswa berinteraksi dengan kondisi real, berinteraksi dengan objek event yang sebenarnya. Nah, mungkin itu yang bisa jawab sementara ya. Mangga Pak Ampresto, kebetulan ada Bapak ini, Pak Yusuf Hilmi juga hadir. Silakan. Ya. Oh iya. Iya, mangga. Silakan Pak. Saya baru bisa masuk terakhir. Ya, baik. Bu Ica. Ya. Ica. Ya, closing ya, closing. Terima kasih. Halo, terima kasih. Ya. Bu Ica. Terima kasih. Halo. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya ya, materi kita itu kan lanjutan dari yang Pak Yusuf Hilmi yang hakikat sains. Jadi pada saat kita membelajarkan siswa sesuai hakikat sains, salah satunya itu kan inquiry. Nah, karena itulah kita mencoba bagaimana melaksanakan field yang berbasis inquiry. Jadi itu kira-kira poinnya. Kemudian ya tugasnya tadi mohon ya dibuat suatu rencana atau rancangan field berbasis inquiry. Itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas kendala.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, belum absen. Gimana absen? Absennya gimana? Terima kasih. Wika absen. Udah. Dikirim kayaknya hilang tuh. Susah masuk tadi. Di link mana sih? Link mana? Link di mana? Oh, di link. Cak. Oke. Bapak Ibu, bagi yang belum presensinya ada di chat everyone. Chat everyone itu ada di Bapak Ibu bisa klik partisipan yang gambar orang, kemudian di bawahnya di samping kiri itu ada chat. Nah, Bapak Ibu silahkan klik di sana. Apabila sudah terbuka chatnya, Bapak Ibu bisa lihat deretan chat. Di situ ada yang berwarna biru. Boleh Bapak Ibu klik, nanti diisi presensinya. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang masih kesulitan menemukan presensinya di mana. Bapak Ibu mohon tidak men-share presensi ini kepada siapapun dan kepada ke grup, karena presensi nanti akan direkap untuk nilai di sertifikat Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya silakan Cak. Itu yang untuk sesi 2 absennya kok saya nggak bisa ngeklik ya. Yang sesi 1 kan kemarin udah ada. Dia bilangnya udah. Tapi yang sesi 2-nya kok nggak bisa. Ibu jadi harus ada 2 ya absennya. Sesi 1 dan sesi 2 gitu. Oh, ya. Ya udah kalau sesi 1 udah, ya sesi 2 kok nggak bisa gitu. Materi. Ya, Cak. Ibu, ini ada yang nanya materi. Bapak Ibu, Untuk angket dong. grup. Angket. Link angket. Dari Bu Hertian kan tadi ada angket. Ngisi angket loh. Tugasnya dari Bu Hertian itu 2. Grup aja ya. Betul. Akan share di grup sama di GC. Oke. Ya, makasih Mbak. Ya, izin live ya. Assalamualaikum. Iya, belum absen gimana ini ya Allah. Kok nggak bisa diklik sih?